I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum. Di sini kami akan menjelaskan tentang kolonialisme Republik Bataaf di Nusantara. Simak terus videonya ya. Setelah VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799, selanjutnya pemerintahan Indonesia di bawah pengaruh Republik Bataaf atau Batavia. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Lalu muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot yang menginginkan Belanda menjadi negara kesatuan, yang menyebabkan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda berhasil dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis membentuk pemerintahan baru yang dinamakan Republik Bataaf, yang dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di Belanda ini mempengaruhi kondisi politik di Indonesia. Pada akhirnya, pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Republik Bataaf. Raja Willem V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat yang dikenal dengan Surat-Surat Kew, yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya ke Inggris. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia, seperti Padang, Ambon, Aceh, dan memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Bataaf tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC. Louis Napoleon, pemimpin Republik Bataaf, menunjuk kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia, yaitu Herman Williams Daendels, seorang tokoh muda yang revolusioner. Pemerintahan Daendels sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808 sampai 1811 memiliki tugas utama, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Daendels juga mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertahanan keamanan, politik dan pemerintahan, peradilan dan sosial ekonomi. Untuk mempertahankan wilayah Jawa, Daendels membuat kebijakan pertahanan dan keamanan, yaitu memperbanyak jumlah pasukan yang terdiri dari 18.000 pribumi, membentuk Legion Mangkunegara, yaitu sebuah angkatan pasukan bersenjata yang menampung bekas pasukan-pasukan perang. Membangun benteng-benteng pertahanan baru, salah satunya benteng Meester Kolonelis. Membangun pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak, Surabaya. Kebijakan Daendels yang paling terkenal ialah membangun Jalan Raya Anyer, Banten, sampai Panarukan, Jawa Timur sepanjang 1.100 km. Kebijakan ini telah mengubah kebijakan Gubernur Daendels di mata rakyat. Daendels yang awalnya dianggap sebagai pemimpin muda yang demokratis dan evolusioner, berubah menjadi pemimpin yang diktator. Terutama ketika Daendels mengarahkan rakyat Indonesia untuk kerja rodi, membangun jalan dan pangkalan. Hal ini telah membawa penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Bahkan, banyak korban berjatuhan pada masa itu. Sedangkan dalam bidang politik dan pemerintahan, Daendels membuat beberapa kebijakan seperti membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Beltevreden atau yang kita kenal sekarang daerah Menteng, Jakarta. Membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya, mengganti raja-raja yang menghalangi kepentingan Belanda, mengangkat bupati sebagai pegawai kolonial yang dibayar,
membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Satu keresidenan dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten. Merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas dan 38 kabupaten. Terkait ini, maka Kerajaan Banten dan Cirebon dihapus karena daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Dendels juga membuat kebijakan-kebijakan di bidang peradilan, antara lain membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan pribumi. Membentuk peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Adapun kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki keuangan Belanda akibat rugi VOC, yaitu mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan atau DPK, melakukan pemungutan pajak kepada swasta, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil pertaniannya, dan menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, Tionghoa, dan Arab. Masa pemerintahan Gubernur Dendels hanya berlangsung selama 3 tahun. Dalam masa pemerintahannya, Dendels sering memaksakan kehendak dan tidak segan memberikan hukuman berat kepada pegawainya. Kesalahan terbesar Dendels ialah menjual tanah kepada swasta yang hasilnya digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Akibatnya, Dendels ditarik dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Setelah Dendels turun dari jabatannya, Louis Napoleon menunjuk Jenderal Johannes Willem Janssens untuk menggantikan posisi Dendels. Janssens adalah seorang politikus Belanda yang awalnya menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Afrika Selatan pada tahun 1806. Janssens terusir karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris. Janssens ditugaskan ke Indonesia pada tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa dari Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan Dendels. Namun ternyata Janssens tidak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintahannya untuk Bataaf. Akibatnya, serangan pasukan Inggris di Bataaf pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Janssens. Pada akhirnya, tanggal 26 Agustus 1811, Bataaf berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Janssens mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan Legion Mangkunegara atau sebuah angkatan bersenjata yang dibentuk Dendels untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya, pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Janssens di daerah Tuntang Salatiga. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Perjanjian tersebut berisi Pulau Jawa dan daerah sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.